Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Direktur atau Pimpinan Travel PBIU Al-Bahjah, Pak Ustadz, beserta jajarannya yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, keberkahan. Yang kami muliakan para calon jamaah umroh, pangkat tanggal pinten? Tanggal 5 November, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kelancaran nanti di dalam menjalankan ibadah. Puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk bersilaturahmi, untuk bermuajahah di acara manasik ya. Ini manasik yang keberapa ya? Yang kedua. Biasanya berapa kali manasik? Biasa berapa kali manasik? Yang ini 2 kali. Yang ini 2 kali ya? Yang kedua ya? Nah, cukup. Kalau umroh 2 kali manasik insya Allah cukup. Mudah-mudahan diberi ya kelancaran semuanya. Sholawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaat dari beliau minat dunia ilal akhirah, dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para jamaah yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata ya, saya memperkenalkan diri. Saya nama Yuto Nasikin dari Desa Astana Jaburan, wong kampung wong deso. Desa Astana Jaburan, Kecamatan Astana Jaburan, Kabupaten Cirebon. Kebetulan saya diberi amanah, diberi tugas oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, sebagai kasih penyelenggaraan haji dan umroh, atau secara ya gampangnya ngurusi haji dan ngurusi umroh, termasuk ya seperti ini. Memang kalau umroh tidak seperti haji, tapi hampir sama seperti haji, hanya bedanya sedikit. Kalau umroh itu waktunya relatif singkat ya, dari segi waktu, karena memang kalau lama juga bisa, tapi biayanya banyak lagi. Kalau haji lama karena biayanya sebagian disubsidi oleh pemerintah, bukan sebagian. Ini cerita aja ya, saya cerita aja ya, nggak apa-apa ya. Haji tahun ini di tahun 2022 Masehi dan 1443 Hijriah itu haji yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Pertama, kebetulan hajinya haji akbar. Yang kedua, jumlah jamaahnya sedikit, nggak sepadan seperti biasanya, karena kuotanya hanya 46%.
sedunia. Indonesia 46%, Indonesia dapatkan 46% dari kuota dunia. Itu dan fasilitasnya luar biasa. Fasilitasnya harga 98 juta, tapi jamaah haji hanya membayar 36 juta. Tapi jangan samakan dengan umroh, beda ya. Kalau haji memang itu disubsidi oleh pemerintah. Kalau BPKH dalam hal ini, walaupun uang itu uang jamaah. Dan ada kemungkinan itu tahun depan akan naik, bukan naik, menyesuaikan. Kalau dalam bahasa kajian menyesuaikan. Kenapa menyesuaikan? Karena dalam kurun waktu lebih dari 12 tahun haji itu tidak pernah naik. Sejak tahun 2010 sampai sekarang pendaftarannya 25 juta sekolah awal. Pas pemberangkatan atau BP, OMH, biaya penyelenggara ibadah haji itu berkisar angka 35. Nah sekarang kita pikirkan barang apa atau jasa apa yang selama 12 tahun tidak naik, hanya haji. Walaupun itu dikelola oleh pemerintah, BBM sama dikelola oleh pemerintah, tapi kenaikan BBM luar biasa. Oleh karenanya nanti ini informasi aja ya, informasi tentang haji nggak apa-apa ya. Karena haji dengan umroh bedanya sedikit, hanya tidak ada di Al-Huzna aja, Al-Huzna lebih daripada Mina. Jadi kemungkinan itu haji akan naik. Mudah-mudahan jamaah yang umroh di sini semuanya sudah daftar haji atau sudah berangkat haji ya. Bagi yang belum segera mendaftar, karena kemungkinan tahun depan naik 35 juta, 30 sampai 40 juta untuk setoran awal. Dan untuk bibirnya, pas ONH-nya itu kemungkinan juga akan naik, karena kemarin subsidinya sampai 60%. Jadi kita kembali ke haji yang proporsional. Proporsional ke haji itu yang istiqomah bagi yang mampu. Kalau subsidinya terlalu besar, ya terkesan haji kayak orang tidak mampu, terlalu banyak subsidi. Walaupun dia itu uang jamaah untuk jamaah. Dan kalau dibiarkan subsidinya terlalu besar, maka kekuatan haji hanya bertahan sampai di tahun 2027. Kalau subsidi seperti ini, makanya nanti akan disesuaikan dari tahun ke tahun. Nah, untuk umroh, khusus untuk umroh itu ya saya selaku Kementerian Agama selalu berpesan sama para calon jamaah, karena tidak sedikit para jamaah umroh itu yang datang ke kantor kami yang tujuannya minta rekomendasi. Nah, kebijakan dari pemerintah, dari Kementerian Agama bagi jamaah yang ingin umroh itu harus paham kan, semua juga tahu ya, yang 5 pasti itu umroh, yang 5 pasti umroh atau pasti 5, pastikan. Yang pertama itu travelnya harus berizin, dan insya Allah Al-Baja sudah luar biasa. Bukan hanya berizin, ini mah kalau akreditasi sudah A++ ini akreditasinya, karena fasilitas dan layanannya luar biasa Al-Baja. Bahkan travel yang terbesar di wilayah Cirebon, Al-Baja. Kalau Jawa Barat, ini Jawa Barat betul ya? Jawa Barat ini ya, padahal kalau lihat umurnya baru kemarin. Tapi kita tidak lihat umur, melihatnya kualitas. Jadi untuk umroh itu tidak sedikit yang tergiur dengan harga yang di bawah standar, yang akhirnya memilih travel yang tidak tepat, dan itu tidak sedikit. Untuk umroh banyak yang beda hanya 1 juta, 2 juta, sampai 5 juta tergiur. Tapi pun jangan takut. Kalau untuk ibadah haji dan umroh, jangan takut.
lillah, luruskan niat, pasti akan diganti oleh Allah. Ya, pasti akan diganti oleh Allah untuk haji dan umroh. Karena saya sendiri juga dulu sama. Kalau saya dulu haji, saya itu haji nggak punya uang. Lillahi ta'ala saya daftar. Gak apa nih kalau saya cerita tentang pengalaman religius saya. Jadi nggak begini ya, ini berbagi pengalaman aja. Saya itu dulu ketika daftar haji tahun 2010 masih ada daftar talangan, itu talangan masih talangan. Saya nggak punya uang, hanya punya uang tunai 500.000 dengan ya datang jual gelang istri 5 juta untuk akad. Untuk akad saya dapat porsi saya dengan istri di tahun 2010. Saya bilang aja, saya benar-benar pengen haji. Tapi saya punya tanaman cabai hijau. Saya niatkan cabai hijau ini tidak untuk apa-apa selain untuk haji. Saya waktu itu ngambil tenggang waktu 3 kali 6 bulan karena takut saya nggak bisa bayar. Saya ngambil waktu 3 kali 6 bulan, jadi 18 bulan ya, untuk mencapai melunasi haji itu, karena saya hutang hajinya. Cuman kalau dulu nggak dicicil, jadi selama 18 tahun itu mau dicicil mangga, mau sekaligus mangga, yang penting 18 tahun kita harus melunasi 50 juta itu. Yang 5 juta untuk ujro akad di awal. Itu dilarang dari orang Jawa, dilarang kali ganda. Itu cabai luar biasa, berlimpah ruah buahnya. Dari orang asal si gundil sampai melebihi 50 juta. Padahal cabai hijau, waktu cabai hijau semasa hektar. Ya karena haji itu rahasia Allah. Jadi haji dan umroh itu rahasia Allah. Yang penting kita lihat, pasti akan diganti ibu. Ibu jangan ragu. Di sana ibu berdoa. Di sana ibu berdoa minta diganti oleh Allah. Enggak apa-apa. Jalur industri Allah, toman industri Allah enggak apa-apa. Itu janji Allah. Di depan Ka'bah tidak ada yang dari kabur. Asal lo kasih benar. Doanya pasti dikabul. Nah, kita kembali ke ini ya. Itu pengalaman dari saya. Kembali ke masalah travel. Jadi kita kalau untuk ibadah haji dan umroh udah lillah ta'ala pasti diganti. Udah itu aja. Terus berikutnya itu tiket pesawat. Pesawat apa di sini? Wajah. Saudi, ini luar biasa. Saudi Island itu kalau bolak-balik, saya kalau nyarter untuk haji 29,6 juta baru pesawatnya aja. Kalau bapak ibu umroh 30 juta ya habis baru pesawatnya aja. Itu Saudi Island. Belum visa. Visanya 300 real. Murah Pak umroh itu Pak. Belum nanti catering ya. Itu kita harus dipastikan itu jadwal penerbangannya. Jadi pulang pergi ini pakai Saudi ya, berarti di booking ya. Satu rombongan, tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak transit. Itu Saudi itu pesawat elit Pak. Saudi dengan Garuda. Itu kalau saya booking haji 29,6 juta tahun kemarin. Saya booking pesawatnya aja. Terus harga dan paket layanannya itu juga harus pasti. Insya Allah udah ini semua ya Pak Ustadz ya. Udah fix semua. Saya percaya kalau Allah aja. Akomodasi, transportasi juga sudah ini semua ya. Akomodasi, transportasi itu bisa bagus semua ya. Jadi antara hotel,
dengan itu kalau umur tidak ada yang jauh, paling jauh ya setengah kilo ya, jalan kaki ya wajar lah, itu olahraga, itu hitung ya olahraga latihan syai dan tawaf. Jadi untuk 5 pasti itu insya Allah di Al-Bajjah tidak saya lakukan lagi, karena memang ya sudah berjalan dan track recordnya juga sangat bagus. Jadi Bapak Ibu tidak salah memilih travel Al-Bajjah. Terus informasi yang terupdate kemarin itu kita kantor Kementerian Agama RI di Jakarta kedatangan tamu yang sangat istimewa, tamu agung, yakni Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi. Nah, di dalam kunjungannya beliau berbincang-bincang dan menyampaikan beberapa kemudahan di dalam menjalankan ibadah umroh yang sebelumnya belum diterapkan kebijakan itu. Di antaranya syarat mahram bagi jamaah perempuan itu sudah tidak dihapus. Artinya ya udah, perempuan sekarang tidak harus pakai mahram, nggak apa-apa. Kalau dulu kalau Arab itu perempuan harus dijagani nih waliye atau sedulur wadone. Kalau sekarang enggak. Yang berikutnya ini sudah disampaikan mungkin ya? Sudah disampaikan belum? Kalau Pak belum. Memang tadi ini baru kemarin waktu hari Senin tanggal 24 Oktober itu di Jakarta di Kementerian Agama beliau datang, dan juga di Istana Wapres. Terus kebijakan berikutnya, visa umroh itu bisa berlaku 3 bulan. Biasa sebulan ya, visa umroh sebulan selesai. Jadi dulu keluar dari Mekah. Sekarang 90 hari. Jadi kalau ada uangnya ya gak usah pulang, gak apa-apa. Di sana kalau masih betah, ada bekalnya, apa? Terus di sininya juga nggak terlalu sibuk, sampai 90 hari bisa ya. Haji aja 42 hari, ini bisa umroh sampai 90 hari. Dan jamaah umroh atau visa umroh kalau dulu hanya boleh mengunjungi 3 tempat di Jeddah, Mekah, Madinah. Kalau sekarang bebas, di mana aja boleh. Jadi Bapak Ibu kalau mau ziarah kemana aja asal ada kesepakatan dengan travel, ya nggak apa-apa. Tapi catatan saya satu, harus mengikuti pembimbing. Jangan mentang-mentang bebas di sana, celana semua sendiri jangan. Karena di sana itu tanah haram. Beda dengan di Indonesia. Tanah haram itu bukannya tidak halal. Tanah haram itu tanah yang dimuliakan, tanah yang istimewa. Jadi jangankan kita berdoa, mengucap kreteknya hati saja di sana dikabul. Jadi hati-hati di sana, ya. Hati-hati dengan hati, dengan lisan kita, karena di tanah haram itu semuanya akan terkabul. Dan ini pengalaman religi saya juga. Saya pernah pengalaman religi saya. Saya itu ketika berangkat haji bawa anduk bagus. Anak pengen haji kan barangkali dengan campur orang lain kan ada beli anduk bagus. Oke. Pas nyampe sana di hotel ternyata banyak anduk. Saya ngomong ke istri itu, ngapain bawa anduk? Udah harganya mahal, tempatnya sesek, berat, anduknya hilang. Itulah hati-hati Pak di sana. Jadi
Kalau capek ya jangan mengeluh, kalau nggak doyan makan jangan mengeluh. Allahumma doyan, Allahumma enak. Terus di sana kita nggak boleh sombong. Saya juga termasuk orang yang ya gitu, rada ujub. Saya pernah kesasar sana. Padahal saya kemarin baru lewat situ. Terus apa? Kita ini balik umroh singkene. Pas ada baru kemarin kan. Saya umroh, saya hari Jumat saya pulang dari sini. Pas Sabtunya umroh. Saya pede aja jalan situ. Nggak banyak salah. Jadi saya pesan saya di sana itu ikut bimbing, jangan sombong, lisan, hati, hati-hati. Karena di sana tanah haram, tanah yang dimuliakan. Apapun yang kita inginkan insya Allah kabul. Terus kalau doa juga yang tutup, ya doa itu yang penuh, yang full. Ini pengalaman saya juga. Saya nggak materi ya, pengalaman aja ya. Kalau berdoa di sana yang lengkap. Misalkan, saya dulu di sana berdoa. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya pulang haji bisa beli mobil baru. Alhamdulillah, saya lakukan Pak. Pulang haji saya bisa beli mobil baru. Cuma doa yang lengkap. Beli lunas ke akhirnya dititip Pak. Jadi Bapak itu kalau doa yang lengkap dengan mudah-mudahan bisa beli mobil baru, lunas. Oh, insya Allah sih ngatur jadi pulai doa sama istri depan Ka'bah minta pulang beli mobil baru. Mobil baru, cuman kritik. Aduh saya itu nama lunas mana enggak? Kalau nggak bisa mobil baru lunas diutang Pak. Tapi alhamdulillah Pak, walaupun kredit akhirnya lunas juga. Itu kemudahan yang ya diberikan oleh Allah di sana. Jadi Bapak Ibu di sana besok jalur apa baik, tapi yang pertama luruskan dia, jangan sampai umroh itu tujuannya ya ria atau ya pamer ingin puji orang, ingin atau apalagi tujuannya wisata. Jangan. Sekarang itu lagi tren wisata religi umroh pacaran, salah itu. Kok tanah haram dibilang wisata? Ibadah Pak. Jadi niatkan ibadah. Kalau Bapak Ibu jangan sekali-kali punya niat di sana untuk wisata. Niatnya ibadah. Yang di sana Pak, saya kasih ini juga sama ya saudara saya, senior saya sudah nyampe sana Pak, nyampe Mekah, begitu turun dari landing ya, pesawat landing itu yang pertama kali saya lakukan itu sujud Pak. Sujud di tanah haram, istighfar, tobat dan tobat. Pertama kali yang kita lakukan. Jadi jangan punya hati terserat dalam hati kita itu di sana wisata ini, jangan. Niatkan ibadah. Ya, saya jauh-jauh dari Cirebon ke Mekah hanya untuk wisata, hanya untuk selfie, jangan. Ya, itu salah satu niat yang sangat-sangat keliru. Kalau kata saya yang bodoh ya. Di sana itu benar-benar hamba yang lemah, hamba yang doif, terus hamba yang paling ya nggak bisa apa-apa, banyak dosa. Itu pesan ini saya, orang tua saya, saudara-saudara saya. Begitu kamu datang, entah di Madinah, entah di Mekah, pertama kamu kerjakan sujud di tanah haram. Mohon ampun sama Allah. Saya datang membawa dosa, dan mudah-mudahan dosa saya bisa diampuni semua. Itu ya, itu pesan aja. Sharing ya. Saya mohon maaf, saya bukan menggurui. Sekali lagi saya tidak menggurui. Saya hanya cerita pengalaman pribadi saya. Ya, karena kita manusia banyak dosa. Tempatnya salah dan tempatnya dosa. Kalau tidak di sana, di mana lagi kita akan bersyukur? Karena di sana itu semuanya dilipat gandakan. Apalagi di Masjidil Haram, ibadah tingkatkan. Bedanya 100.000 kali lipat. Kalau di sana kita hanya pada masa hanya
Belum tentu kita punya kesempatan seperti itu. Ya. Dan hanya orang-orang pilihan yang bisa datang ke sana. Tidak semuanya orang punya uang bisa ke sana. Ya. Saya juga pengen ke sana. Cuma saya belum dipanggil. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin kita berharap. Nah, terus selanjutnya Pak, itu masalah vaksin ya. Masalah vaksin tetap Pak. Di Arab Saudi vaksin memang di sana tidak ada, tapi vaksin tetap. Di sini karena medis itu sangat luar biasa untuk menjaga kesehatan kita. Walaupun di sana katanya tidak ada kesehatan apapun, tetap waspada lebih penting untuk kesehatan kita juga. Dan vaksin itu bukan berarti buat di sana, di sini juga kalau kita sudah vaksin aman. Memang sih kita mengeluarkan uang, tapi nggak apa-apa. Dan memang aturan kita masih tetap menggunakan vaksin. Aturannya belum dicabut di Indonesia karena pandemi kita belum selesai. Pandemi masih belum selesai, belum dicabut oleh presiden. Dan juga umroh itu sekarang tidak ada batasan usia umur. Dari muda sampai tertua nggak apa-apa. Dan visa untuk Arab Saudi itu tidak akan lama. Memang kendala kita itu, terutama di haji, itu visa. Saya seringkali diurusin haji itu kendalanya di visa yang agak lambat. Karena Arab Saudi menjanjikan visa tidak lebih dari 24 jam keluar. Karena sekarang sudah sistemnya online semua. Jadi pesan saya itu ya. Jadi yang namanya haji dengan umroh sama saja. Cuma bedanya di Al-Muzdalifah saja. Arafah, Muzdalifah dan Mina sama-sama di tanah haram. Dan saya juga berpesan nanti ketika pulang umroh ya kira-kira ada bedanya. Ada afarnya, ada bekasnya. Ya. Jangan sampai ya yang tadinya sholatnya di rumah ya di musola atau di masjid. Kira-kira, tapi bukan berarti kita ini ya berilah jadilah natural. Yang tadinya jalan ke Majelis Taklim ya Majelis Taklim. Berapa? Kira-kira ada buahnya. Kita sudah susah payah capek. Umroh itu lumayan Pak. Syafi itu sekitar 7 kali. Lumayan lah. Berapa kilo ya? 7 kilo ya Ustaz ya? 7 kilo ya. Ya tidak sia-sia apa yang kita kerjakan di sana. Mungkin itu pesan dari saya selaku pegawai Kementerian Agama. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.